Coba perhatikan baik-baik. Bak pemahaman sedikit saja perbedaan. Kalau sedikit bak perbedaan, bisa-bisa kita masuk ke Jabariyah. Ini ayatnya yang menyatakan ahli sunnah wal jamaah, ia keluar susu antara darah dan nanah. Darah dan nanah dalam perut binatang itu sangat berdekatan. Di tengah-tengahnya keluarlah laban, yaitu susu yang bisa diminum, suci, halus, tapi sangat berdekatan, berdempetan sangat. Coba perhatikan baik-baik. Minimal malam ini tuntasnya pemahaman kaji titik tutup kitab Kamada. Kamadan satu yang Kamada. Karena agak ada keberatan sedikit. Ulun kisahkan sedikit. Mantang hadir ulun tuan, saya masih hadir kala almarhum Abu di Bangladesh pun masih ikut serta dalam peserta muzakarah. Beliau tentang hal ini mengulang-ulang penyampaian sampai lu menyimpulkan satu kaedah dari beliau. Sampai sekarang ingatan yang sangat kuat tentang halnya. Beliau menyampaikan dua kaedah. Satu kaedah, ilmuhu yanfa' jahluhu yadar. Berilmu kamu memberi manfaat, jahil kamu memberi mudarat. Yang kehina, kalau berilmu kamu tentang ini memberi manfaat, jahil kamu tentang ini memberi mudarat. Tetapi dalam agama ada satu lagi, ilmuhu yanfa' jahluhu lam yadar. Berilmu kamu mendapat manfaat, tapi jahil kamu tidak memberi mudarat. Dua kaedah tersebut Abu memberi contoh. Inilah pemahaman i'tiqad tentang ayat dalam Al-Quran tertulis sampai sekarang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah pula yang menciptakan perbuatan yang kamu kerja. Hampir serupa dengan Jabariyah. Hati-hati terpeleset bak keyakinan. Karena empat dalam kitabnya tertulis i'tikad Jabariyah kafir. Biarpun sebahagian pendapat Jabariyah kafir, karena banyak kesalahan mereka. Coba Tungku perhatikan sekali lagi tulisan ni. Alan tercoba analisa satu persatu. Malam ini memada satunya tentang kaji. Coba Tungku perhatikan lagi tulisan lah saya baca. Adapun kaum Jabariyah, pendiri awal daripada 2 Hijriah sudah ada pemahaman Jabariyah. Sekarang tidak dinamakan lagi Jabariyah karena sudah tertolak dari zaman ke zaman, tertolak pendapat ini. Sekte Jabariyah bab 2 Hijriah sudah ada mereka. Pendirian Jaham bin Safwan pendiri. Dua pendiri, salah satu ini adalah Jaham bin Safwan. Bab 2 Hijriah. Abad kedua Hijriah sudah ada. Sekarang tidak lagi dinamakan dengan nama Jabariyah. Karena kenapa tidak lagi menamakan Jabariyah? Dari satu kurun ke kurun mereka tertolak pendapatnya. Hai terima. Maka mereka mengganti nama. Kita tidak perlu di namanya, kita perlu di pemahamannya yang perlu kita ketahui. Nama terserah apa nama gitu. Coba Tungku perhatikan. Adapun kaum Jabariyah, maka yaitu 12 kaum. Terpecah lagi dia. Kaum Jabariyah terpecah menjadi 12 kaum. Berarti dalam Jabariyah dalam terjadi keributan. Pecah mereka. Di sini tidak disebutkan 12 kaum tersebut. Baik nupreh, jangan ditunggu itu. Di sini akan bicara i'tikad mereka itu kaum. Tidak disebutkan kaum yang 12 itu, tidak disebutkan. Cuma di sini dinyatakan adalah i'tikad yang mereka 12 kaum. Yang asal muasal daripada pendiri Jaham bin Safwan, Jabariyah namanya. Setengah mereka itu 12 adalah i'tikad mereka, keyakinan mereka bahwa segala perbuatan hamba dan segala amal kebajikan, iman dan taat, dan amal kejahatan, kafir dan maksiat semata-mata daripada Allah Ta'ala.
Kan ayat dan hadis ni dah. Kalau ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu, Allah pula yang menciptakan perbuatan kamu. Hadis rukun iman yang keenam, kita meyakini rukun iman yang keenam, qadar, untung baik untung jahat minallah kah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang i'tikad sunnah kan demikian. I'tikad sunnah demikian. Apakah saban dengan Jabariyah? Atau kita serupa dengan Jabariyah, atau Jabariyah dinyatakan benar? Karena ahli sunnah juga demikian. Bentar lu, nyo tak coba cari keyakinan kita lah. Nyo tak bicara Jabariyah. Iktikad kita selama ini, iya seperti ini? Iya. Mesti tak yakini? Iktikad mereka segala perbuatan hamba, perbuatan hamba itu, dan segala amal kebajikan, iman dan taat. Yang kedua adalah amal kejahatan, kafir dan maksiat, semata-mata daripada Allah Ta'ala. Jabariyah. Jabariyah. Kita selama ini demikian tak yakini kan? Kita selama ini kan demikian tak yakini? Mamban. Nyohana bisa membedakan beta maju ke depan lah tu. Tetap itu je, kerana masalah keimanan. Almarhum Abu Ibn Ladih punya keimanan yang bahasa Aceh hangga pula hangin becut. Punya masalah furuk berbeda, masang mentang na tenggang rasa bahasa Aceh, mentang na dispensasi. Tapi punya bicara iktikad hana dispensasi. Menyoka salah dalam iktikad semua amalan hanjuk tungle. Makanya perhatikan baik-baik yang kira-kira hana paham tu ditanya lagi. Kemudian masih iktikad kaum Jabariyah, sekali-kali tidak ada pada hamba itu usaha. Iktikad mereka sekali-kali yang sekalipun tidak ada. Tidak ada pada hamba itu usaha dan ikhtiar pada segala perbuatan. Hanya adalah hamba itu tergagahi, terpaksa. Maka Jabariyah kalau kita buka kamus, Jabarun itu artinya terpaksa. Jabarun, keterpaksaan, hana daya dan upaya. Kemudian ditamsilkan seperti benang. Seperti benang, yang benang itu tergantung di hawa, tergantung angin. Cenderung dia ditiup angin ke kanan dan ke kiri. Hoiba-iba, kemana dibawa. Seperti kapas. Tiup angin ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Iktikad mereka Jabariyah ketamsilkan. Jadi hamba juga begitu. Kalau hari ini mencuri, kalau besok berzina, aku berzina. Allah Ta'ala mereka. Hari ini taat, kakak taat, Allah juga. Mereka menyandarkan semua amal baik, amal buruk itu minallah. Itu semua Allah. Sekali-kali tidak pernah hamba itu ada kerja. Hana usaha, hana ikhtiar. Kan itu kan bunyi ataupun isi daripada rukun iman yang keenam kan. Beriman kepada qada dan qadar. Untung baik doa, untung jahat doa kan. Untung baik adalah iman dan taat, untung jahat kafir dan maksiat minallah. Iktikad sunnah juga demikian. Karena kalau tidak tak akui demikian, katanya kata robek satu rukun iman yang keenam. Cuman di mana sisi perbedaan saja tu. Perbuatan yang nyata hamba itu perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan baik itu perbuatan Allah, perbuatan buruk itu perbuatan Allah. Perbuatan baik adalah iman dan taat, itu perbuatan Allah yang terjadi hamba. Perbuatan kejahatan yaitu maksiat dan kafir, itu perbuatan jahat, juga itu perbuatan Allah Ta'ala. Ini Jabariyah lah. Maka hal tersebut, iktikad itu kafir. Iktikad yang barusan kita bicara itu kafir. Iktikad mana kafir? Alasan kafir kerana disifatkan akan Allah Ta'ala dengan berbuat kejahatan.
seperti zina dan barang sebagainya. Titik. Nyo kepaham ni? Ini sudah faham? Munyo sudah ini faham di mana letak perbezaan dengan akidah kita. Nyo handung jawab bila bertungku jawab. Di mana letak perbedaan keyakinan selama ini ahli sunnah juga demikian? Ya. Pak? Ya. Bak ikhtiar. Pasrah. Ha? Pasrah mak gal yang mak bro. Enggak, munyo Jabariyah semua Allah dia. Pasrah aja. Ha? Munyo kita sebenarnya demikian sih. Enggak, yang berbeda aja Pak. Ikhtiar saja. Tanya lagi. Ikhtiar kita itu milik kita. Yang lah. Makanya nyo lempale. Nyo hati-hati. Kalau hana tengku pahami, tengku tanya lagi terus enggak apa-apa. Yang membedakan iktikad kita nyo ahli sunnah wal jamaah itu yang hak seperti hadis Rasul yang di belakang. 73 kelompok kan. 72 itu finnar, kulluhum finnar. Satu itu yang selamat, ahli sunnah wal. Rasul berpesan dalam hadisnya 14 abad yang lalu, Abdul bin Nawajid kan. Gigit dengan gigi geraham menyokak dapat yang benar itu. Baik lepas lagi. Salah satu adalah yang agak berdekatan sebenarnya. Yang agak berdekatan bab pemahaman antara iktikad ahli sunnah dengan iktikad Jabariyah. Yang membedakan sedikit kita serupa lagi mesti yakin. Semua itu perbuatan Allah yang terjadi pada hamba. Cuman ahli sunnah wal jamaah mereka itu ada ikhtiari saja. Dan ikhtiari itu milik siapa? Bukan miliknya masih. Makanya akab Jabariyah mereka tidak meyakini ada usaha. Hai tambah sedikit ada ikhtiar pada hamba. Kan kok tipis perbedaan? Ini di sini bagaimana? Kalau nyo hana mampu terpahami binasa, semua hanya pakai. Pat kira-kira. Nyo baik malu untuk acungkan tangan long hana paham. Baik malu. Karena nyo tersembunyi, masalah itikad tersembunyi. Mau tidak kita itikad seperti demikian, ahli sunnah menan perintah. Mau tak itikad demikian, kahis serupa dengan Jabariyah, makanya benar perbedaan. Garis perbedaan itu harus dapat. Punya ahli sunnah meyakini sih, kita Allah ciptakan, ayat. Perbuatan kita juga Allah ciptakan, ayat. Makanya ayat itulah yang kata Abu Almarhum itu, ilmuhu yanfa, jahluhu yadar. Berilmu kamu tentang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu nama manfaat. Jahil kamu tentang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu yadar, memberi mudarat. Dan yang kedua masalah tentang rukun iman yang keenam tadi. Yang hanya nafikan rukun iman. Untung baik, untung jahat itu dari Allah. Hanya nafikan. Maka garis perbedaan yang mesti terangkat dalam batiniah kita, dalam hati kita adalah kita iktikad Ahlussunnah wal Jamaah nya lagian nya iya tetapi bagi kita ada ikhtiar. Mereka tidak meyakini ada ikhtiar. Usaha. Coba tengku bereng-bereng. Kenapa nak istilahnya untuk mungkin leh nak ditulis di kitabnya. Kami dulu dalam kitab Kifatul Awam dibuatnya ayat rupanya. Henanlah yang diistilahkan ahli sunnah wal jamaah itu seperti susu yang keluar di antara darah dan nanah haji. Cukup berdekatan ya. Susu kambing pemerintah peras. Yang depan apa itu biji antara haji darah dan nanah keluar. Tapi suci dia susu. Ahli sunnah wal jamaah keluar dari pemahaman Jabariyah dan Qadariyah itu sangat berdekatan. Mungkin munyo Qadariyah sebalik daripada Jabariyah. Semua perbuatan hamba hanya Allah sedikit pun. Munyonya murni juga salah. Munyonya agak hina kedekatan. Yang perbedaan adalah ikhtiar saja. Dan ikhtiar itu bisa pun kita yakini dari kita. Andaikan kita yakini ikhtiarnya itu memang kita yang kuasa melakukan ikhtiar, nyo kamu yakini kita nyo bahwa ada kekuatan selain Allah yang mampu melakukan kekuatan. Salah sih. Kita tidak boleh kerjasama dengan Allah kan. Bak berbuat kejadian di alam semesta, nak kerjasama kita dengan Allah. Mana sebenarnya? Murni Allah melakukan. Karena andai kata kita yakini dalam hati kan, kerjasama Allah Ta'ala dengan malaikat bak menurunkan hujan. Berarti berkongsi bak perbuatan, hana wahdaniyah bak perbuatan. Kita di belakang sudah bicara dalam ilmu tauhid, esa Allah bak perbuatan. Perbuatan semua perbuatan Allah. Bahkan seingat tuanku dalam kitab Kifatul Awam tentang perbuatan Allah Ta'ala itu esa,
Tidak boleh dayakini ada perbuatan selain perbuatan Allah tapi tidak serupa. Menampi hanjitkan. Saya ulangi. Selain Allah ada perbuatan, tapi perbuatan selain Allah itu tidak serupa dengan Allah. Tidak boleh seperti itu. Ini dekat. Kenapa? Pasti kita sudah meyakini ada perbuatan selain Allah, tapi hanya serupa saja. Itu pun tidak boleh.